Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Mauludina dengan NIM 124090414101111 dari kelas 2A. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia yang sudah saya kerjakan, yaitu membuat studi literatur review jurnal atau singkatannya SLR. Di sini saya sudah membuat topik apa sih yang mau saya teliti, yaitu topiknya PBL atau Problem Based Learning, dan saya di sini sudah mendapatkan judul yang saya ingin teliti, yaitu pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau singkatannya PBL terhadap hasil belajar matematika. Dan di sini ada uh, dua versi abstrak, ada versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Dan yang pertama, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu bagian abstrak. Jadi di sini penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa di berbagai jenjang pendidikan. Lalu di sini saya juga menggunakan pendekatan sistematik literatur review dengan cara menganalisis 14 artikel jurnal yang membahas implementasi PBL dalam konteks pembelajaran matematika. Dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa PBL secara konsisten memberikan dampak positif yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan hasil belajar antara 15-20% dibandingkan metode konvensional. Lalu keunggulan utama dari PBL yaitu kemampuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kontekstual. Selain itu, saya juga mengidentifikasi adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan PBL, seperti peran guru sebagai fasilitator, kesiapan siswa untuk belajar secara mandiri, serta dukungan dari kurikulum. Dari penelitian ini, saya memberikan rekomendasi praktis kepada guru dan pengambil kebijakan agar penerapan PBL dapat lebih optimal, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia. Lalu untuk selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, untuk bagian pendahuluan di sini, dalam beberapa tahun terakhir, hasil belajar matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi internasional seperti PISA dan TIMSS yang menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam hal kemampuan matematika. Nah, hal ini disebabkan oleh masih dominannya penggunaan metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru dan kurang mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Sebagai alternatif, PBL atau Problem Based Learning muncul sebagai pendekatan inovatif yang berbasis masalah nyata dan lebih mendorong keaktifan siswa. Lalu model pembelajaran PBL pertama kali juga dikembangkan di McMaster University di Kanada dan kini telah diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk matematika. Dan menurut teori konstruktivisme sosial Vygotsky, proses belajar paling efektif terjadi ketika siswa terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah dalam konteks sosial. Nah, PBL sangat sesuai dengan pendekatan ini karena memberi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan konsep matematika ke dalam situasi nyata, meningkatkan pemahaman konseptual, dan memperkuat daya ingat mereka terhadap materi. Lalu dalam pendahuluan ini juga saya menjelaskan tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana sih efektivitas model PBL dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa aja yang memengaruhi keberhasilan implementasi PBL. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan efektivitas PBL dalam metode pembelajaran konvensional. Lalu di sini ada bagian metode. Untuk metode sendiri saya menggunakan metode systematic literature review dengan pendekatan kualitatif. Dan untuk menganalisis
menganalisis dan mensintesis temuan dari berbagai studi empiris. Di sini mengenai PBL, saya menggunakan metode kerangka Prisma, yaitu yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu identifikasi. Saya melakukan pencarian literatur dari berbagai database seperti Google Scholar dan lain-lain. Lalu ada yang kedua ada penyaringan. Saya menghilangkan artikel duplikat dan memilih hanya artikel yang relevan sesuai topik saya, gitu, yang saya teliti. Lalu ada kelayakan, saya evaluasi isi artikel lebih dalam, dan yang terakhir, yang keempat, ada inklusi. Saya seleksi akhir dan mendapatkan 14 artikel yang memenuhi semua kriteria. Nah, kriteria seleksi artikel mencakup harus berupa penelitian empiris, lalu mengkaji efektivitas PBL dalam pembelajaran matematika, dan dilakukan di setting pendidikan formal, lalu harus menyajikan data kuantitatif hasil belajar dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi tentunya. Dan untuk proses analisis yang saya lakukan ada 3 tahap. Yang pertama ada ekstraksi data seperti desain penelitian, sampel, jenis intervensi PBL, dan hasil utama. Lalu ada analisis tematik, yaitu melihat pola yang muncul dari berbagai studi. Lalu ada sintesis naratif, itu untuk menggabungkan temuan menjadi pemahaman yang menyeluruh. Lalu ada bagian hasil dan pembahasan. Untuk hasil sendiri, di sini saya menganalisis terhadap 14 jurnal yang menemukan bahwa berdampak signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Beberapa temuan kuantitatifnya antara lain di sini ada nilai kognitif siswa, yaitu 18,7, kurang lebih 3,2 poin. Lalu ada ketuntasan belajar 42,5%, kurang lebih 8,3%. Lalu lalu ada kemampuan berpikir kritis meningkat 37,8%. Lalu ada motivasi intrinsik siswa meningkat, dan kolaborasi kelompok meningkat hingga 48,2%. Dan di sini juga saya melakukan mengidentifikasi pola implementasi optimal melalui analisis tematik pada tabel 2 ini. Untuk hasil gambarnya seperti ini. Dan saya juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan PBL. Untuk faktor pendukung yang paling banyak ditemukan adalah masalah kontekstual yang nyata, pelatihan guru intensif, dan scaffolding atau bantuan belajar yang tepat. Lalu untuk hambatannya di sini meliputi resistensi perubahan, beban kognitif berlebih, dan keterbatasan infrastruktur. Lalu untuk pembahasan di sini, untuk pembahasannya juga saya mengaitkan hasil temuan dengan berbagai teori seperti kognitif load theory yang diteliti oleh Swiller untuk menjelaskan bagaimana sih scaffolding membantu siswa mengelola beban kognitif. Lalu ada four dimensional framework yang diteliti oleh Kapur untuk menjelaskan peningkatan berpikir kritis. Lalu juga di sini ada teori kognitif, dissonance, dan fixed mindset yang diteliti oleh Dweck untuk memahami kenapa sih sebagian siswa sulit beradaptasi dengan PBL. Lalu untuk simpulannya di sini, pada intinya dari semua hasil yang udah saya analisis, saya juga menyimpulkan bahwa PBL di sini sangat efektif
untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Tidak hanya dari aspek kognitif, tapi juga afektif dan sosial. Dan PBL juga membantu siswa mengembangkan uh, berpikir tingkat tinggi, kemandirian dalam belajar, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah nyata. Lalu, di sini juga saya menyarankan atau memberi 3 rekomendasi praktis, yaitu di sini yang pertama, untuk mengikuti pelatihan intensif tentang pengembangan perangkat pembelajaran PBL yang sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa. Lalu yang kedua, memulai implementasi dengan masalah-masalah sederhana yang dekat dengan dunia siswa sebelum secara bertahap meningkat ke level kompleksitas yang lebih tinggi, serta menerapkan teknik scaffolding yang berbeda sesuai kebutuhan belajar individu, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pemecahan masalah. Nah, uh, untuk selanjutnya mungkin saya akan jelaskan bagian research gap atau kesenjangan penelitian ini. Jadi pada intinya di sini untuk research gap sendiri, penelitian PBL di Indonesia juga masih jarang yang bersifat longitudinal atau jangka panjang. Terus juga belum banyak yang mengontrol faktor sosial, ekonomi, atau akses teknologi. Atau di sini minimnya adaptasi PBL untuk sekolah dengan fasilitas rendah. Dan belum ada yang mengintegrasikan secara penuh antara teori cognitive load dan productive failure dalam pembelajaran matematika di Indonesia. Lalu untuk novelty penelitian di sini pada intinya itu terletak pada penggabungan 2 teori besar tersebut, lalu pembuatan bank soal matematika kontekstual berbasis kompleksitas dan scaffolding, dan model hybrid PBL konvensional yang diuji cobakan secara bertahap. Lalu selanjutnya ada daftar pustaka. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat daftar pustaka dan mensitasinya gitu. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya mungkin. Untuk isi-isi jurnal, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat daftar pustaka. Oke, jadi di sini saya bakal menjelaskan bagaimana sih membuat daftar pustaka. Jadi yang pertama pasti ini kita bakal mencari referensi terlebih dahulu, yaitu kalau saya di sini menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia, uh, kita cari dulu topik yang relevan di sini. Tadi kan yang saya teliti yaitu topiknya PBL. Kita kita cari kata kuncinya yaitu PBL. Di sini kita cari untuk tahunnya kita cari yang terbaru tentang khusus di sini. Masukin aja 2020, 5 tahun terakhir sampai 2025. Kita telusuri. Nah, udah ada kan, udah muncul. Kita anggap yang ini tuh relevan sama topik kita gitu. Pokoknya sudah memenuhi kriteria semuanya. Karena kan udah ketemu nih, kita download PDF-nya. Kita download PDF-nya di sini.
download this PDF file. Oke, kita pastikan dulu filenya udah ke-download. Ini udah selesai. Lalu di sini kita ke aplikasi Mendeley. Lalu di sini kita ke aplikasi Mendeley. Pastikan aplikasi Mendeley-nya udah di-download. Jadi di sini saya menggunakan Mendeley Desktop terlebih dahulu. Kita buka. Ini layarnya. Nah, di sini kita masukin add referensinya, kita import filenya yang tadi kita udah download. Yang ini kan tadi kita klik aja 2 kali. Kita klik 2 kali. Ini udah tandanya udah ke upload filenya. Nah, ini udah ke upload. Yang ini. Lalu kita masuk ke file. Kita masuk ke Word. Kita masuk ke Word-nya. Di sini, misalkan. Kita masuk di sini. Kita klik referensi. Lalu klik Mendeley site. Maaf, Mendeley site. Nah, lagi loading. Kita tunggu dulu. Nah, setelah itu, em, sebagai contoh di sini, mungkin saya bakal masukin dia sebagai citasi di bagian di bagian em, sini mungkin ya. Oke, kalau untuk citasi, caranya tinggal kita klik ini, insert one citation, chat. Sini. Nah, dia muncul citasinya. Bisa. Oh, karena dia di sini nggak lengkap, mungkin pakai contoh lainnya yang udah dimasukin. Mungkin pakai contoh yang ini nih, yang di bawahnya. Kita klik, lalu kita insert one citation. Nah, ini kalau citasi. Biasanya, kalau misalkan citasi itu udah muncul di daftar pustaka. Eh, Memunculkan daftar pustaka. Kita lihat ke sini. Ada ya. Nggak usah khawatir. Jadi kita klik lagi di sini. Lalu ke bagian kita klik 3.
insert bibliografi. Oke, continue. Nah, muncul kan di sini. Tuh, jadi caranya kayak gitu. Ini untuk munculkan daftar pustaka. Kalau yang tadi eh, sitasi. Mungkin penjelasan dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.